kerja. Nah, adapun materi yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Angka gangguan pendengaran telah mencapai 16,8% dari jumlah penduduk Indonesia. 10,7% anggota masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar jalan raya, di sekitar Jakarta, ada pedagang kaki lima, polisi, tukang parkir, tukang koran, dan yang lainnya mengalami gangguan pendengaran akibat bising. Pekerja pabrik baja usia 30 sampai dengan 46 tahun, terdapat sekitar 61,8% mengalami gangguan pendengaran akibat bising. Kebisingan di jalan raya kota-kota besar di Indonesia telah mencapai 80 desibel. Kebisingan di banyak mal dan fasilitas rekreasi keluarga telah mencapai 90 sampai dengan 97 desibel. Pelaku menjadi mudah marah dan agresif sehingga menjadi pemicu tindak kekerasan yang kerap terjadi di ruang-ruang publik ditengarai sebagai akibat dari kebisingan. Oke, untuk anatomi telinga ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Adapun gambarnya demikian, nanti bisa Anda pelajari sendiri melalui PowerPoint yang akan dikirimkan. Selanjutnya untuk pengertian bunyi. Bunyi adalah getaran atau gelombang yang merambat melalui suatu media dan menerpa alat pendengaran dengan mekanisme fisiologis sehingga didapat rangsangan pendengaran. Gelombang energi yang menimbulkan bunyi ditentukan oleh frekuensi dan intensitas atau amplitudo. Frekuensi atau nada, jumlah getaran per detik dengan satuan Hz, kurang dari 20 Hz digolongkan pada frekuensi infrasonik, kemudian 20 sampai 20.000 Hz yaitu tergolong pada sonik dapat didengar oleh manusia. Kemudian untuk intensitas atau amplitudo, besarnya tekanan suara dengan satuan desibel. 1 desibel besarnya tekanan suara di tingkat ambang pendengaran pada frekuensi 1000 Hz. Definisi dari bising yang lainnya adalah bising atau suara yang tidak dikehendaki. Jadi bising ini adalah suara yang tidak dikehendaki. Kebisingan di tempat kerja, semua bunyi atau suara yang tidak dikehendaki akibat dari alat-alat produksi. Kemudian pada tabel ini terdapat antara intensitas suara, kemudian sumber suara dan pengaruhnya. Di sini bisa Anda baca secara mandiri. Jenis-jenis kebisingan antara lain kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi luas, yaitu suara diesel ataupun kipas angin. Kemudian ada kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi sempit, ada pada katup gas dan gergaji sirkuler. Selanjutnya yaitu kebisingan terputus-putus atau intermittent, yaitu pada lalu lintas dan pesawat tinggal landas. Kemudian kebisingan impulsif pada ledakan bom dan suara senapan. Dan yang terakhir kebisingan impulsif berulang, yaitu pada mesin tempat. Gangguan pada manusia akibat bising, yang pertama pengaruhnya pada indera pendengaran, ya jelas langsung pada gangguan di telinga gitu ya. Kemudian pengaruh pada non indera pendengaran, non auditory effect. Auditory effect yang pertama ada trauma akustik, yaitu efek paparan dari bising impulsif, rusaknya membran timpani. Ya, nanti bisa Anda cek di gambar ya, membran timpani ada di sebelah mana. Kemudian temporary threshold atau KPABS, yaitu kurang pendengaran akibat bising sementara, yaitu kondisi di mana kenaikan ambang dengar sementara bersifat dapat berubah. Kemudian ada permanent threshold atau KPABT, kurang pendengaran akibat bising tetap, ya, yaitu kondisi di mana kenaikan
ambang dengar tetap bersifat tidak dapat berubah. Non auditory effect, ya, ada banyak ya tadi, gangguan perasaan dan yang lainnya, gangguan komunikasi, gangguan tidur, gangguan pada kesehatan seperti kenaikan tekanan darah sampai ke vertigo dan nausea. Sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KEP 51/MEN/1999, NAB kebisingan untuk 8 jam per hari adalah 85 desibel. Alat untuk mengukur kebisingan yaitu sound level meter. Nah, ini contoh gambar dari sound level meter. Alat yang tersedia di laboratorium kita adalah 4-in-1 multifunction environment meter. Jadi dalam satu alat ini kita bisa mengukur yang pertama kebisingan suara, kemudian suhu dan kelembapan, dan pencahayaan. Ya. Jadi di satu alat ini bisa untuk menganalisis atau melakukan pengukuran dari beberapa perasaan. Ya. Ini adalah cara untuk mengukur kebisingan dengan alat sound level meter yang tadi ya, yang ada di gambar yang warnanya putih. Kalau untuk alat ini sendiri, untuk 4-in-1 multifunction, di sini ada pilihan. Di sini ada pilihan di bagian bawah, ada tanda lux, temp, RH persen dan dB. Nanti setelah kita nyalakan, kita pindahkan dulu untuk slotnya itu ke arah dB untuk mengukur kebisingan. Jadi saat kita mengukur kebisingan ini nanti akan dilakukan sebanyak 6 kali dengan jeda titik pengukuran 1 sampai 2 menit dari titik pengukuran 1, kedua, 3, 4 dan seterusnya. Untuk pengukuran, jadi alatnya selain ada sound level meter ataupun 4-in-1 multifunction, Anda juga perlu menyiapkan lembar penulisan data. Jadi nanti setelah melakukan pengukuran, Anda catat hasilnya di tabel lembar pengukuran data. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil pengukuran, kita hitung dengan rumus. Jadi yang kita hitung adalah rata-rata kebisingannya, ya, dengan rumus yang ada di bawah ini. Dihitung rata-rata kebisingan sesaat dalam kurung lag sama dengan 1/n. Jadi 1/n, n itu diartikan sebagai berapa kali Anda melakukan pengukuran. Kalau sesuai yang disepakati dalam praktikum kita lakukan 6 kali, maka n besarnya itu diganti menjadi angka 6. Selanjutnya 10 log dalam kurung 10 L1/10. Jadi L di dalam kurung itu adalah hasil pengukuran pada titik pengukuran pertama. Jadi nanti entah berapapun hasilnya Anda tuliskan di sana. Jadi L besar yang ada di dalam kurung itu nanti adalah hasil pengukuran di tiap titiknya. L2 hasil pengukuran di titik pengukuran 2, L3 hasil pengukuran di titik pengukuran 3 sampai titik pengukuran yang ke-6. Kemudian untuk mempermudah Anda untuk menghitung dengan rumus ini, kita perlu mendownload aplikasi kalkulator saintis, ya. Atau mungkin di HP Anda sudah ada kalkulator bawaan saintifik, Anda tinggal menggunakan, gitu ya. Jadi kalau dihitung secara manual mungkin sulit ya. Jadi Anda bisa mendownload dulu aplikasinya, kemudian nanti bisa dipraktikkan. Nah, di sini ada contoh hasil pengukuran. Jadi ABC itu adalah lokasi ya. Jadi lokasinya beda-beda. Misalkan A di ruang kelas, B di pinggir jalan, yang C di parkiran, misalnya demikian. Nah, untuk yang di ruang kelas itu hasilnya ada pengukuran 1, 64, pengukuran yang kedua ada 65 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini ya.
perlu diingat kembali bahwa N besar adalah jumlah berapa kali Anda melakukan pengukuran, kemudian L besar yang ada di dalam kurung itu adalah hasil dari pengukuran kebisingan. Nanti Anda masukkan ke dalam kalkulator gimana untuk menghitungnya. Dari hasil perhitungan dengan kalkulator saintifik diperoleh hasil 70 desibel. Begitu. Untuk ruang A atau ruang kelas misalnya ya. Jadi kita contohkan dulu cara penggunaan dari 4-in-1 multifunction. Jadi di tombol yang berwarna hijau ini adalah tombol on off-nya. Kita pencet dulu tombol on off-nya. Ya, di sini muncul angka. Jangan lupa slotnya karena tadi ya dibilang 4-in-1, jadi ada 4 kegunaan. Jadi kita pindah slotnya ke arah dB. dB itu untuk mengukur kebisingan. Ada di pojok sebelah kiri ya, dB. Kemudian pastikan kondisinya tenang gitu ya ketika Anda mengukur kebisingan. Jadi didiamkan gitu kan sekitar 1-2 menit. Nanti ketika angkanya ini sudah stabil gitu ya, misalkan ada di angka 60-an gitu ya, munculnya 60-an. Kalau ada yang ngomong seperti saya seperti ini, nanti dia akan bergerak terus. Jadi dipastikan bahwa kondisi lingkungannya tenang gitu ya, kalau misalkan di kelas ya. Jangan lupa kalau sudah stabil kita klik hold di sini ya, tombol hold diklik. Nanti angkanya akan berhenti. Setelah angkanya berhenti, kita tulis di lembar data. Kita lakukan pengukuran selanjutnya, holdnya jangan lupa dipencet lagi biar angkanya bisa jalan. Nah, angkanya jalan lagi. Tadi kan angkanya berhenti. Kita lakukan sebanyak 6 kali, gitu ya, sesuai kesepakatan dalam praktikum kebisingan. Kalau sudah selesai, jangan lupa di off-kan, gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk praktikum kebisingan itu ya yang bisa kita sampaikan. Adapun untuk Anda di rumah nanti akan kami kirimkan soal latihan ya, soal latihannya seperti yang ditunjukkan di tabel tadi. Ada beberapa hasil pengukuran kebisingan di beberapa titik atau lokasi. Kemudian Anda diminta untuk menghitung hasil rata-rata kebisingan gitu ya, hasil LEK nya dia. Nanti Anda diminta untuk menghitung LEK nya, begitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini tadi dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi di kampus di lain kesempatan. Semoga sehat selalu. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.